Kepala negara mana yang kuat melihat anak-anak buahnya terlalu rajin meminta petuah ke seorang mantan kepala negara? Prabowo sekaligus ingin menegaskan bahwa inilah wajah saya, bukan wajah Jokowi. Menteri tidak mungkin berbicara sembarangan di depan publik, apalagi dalam suasana Lebaran. Dalam sejarah Republik ini, rasanya baru kali ini kita punya mantan presiden yang selalu dikunjungi oleh para menteri-menteri rejim penerusnya. Tepat setelah Prabowo ketemu dengan Bu Mega, para menteri kabinet Prabowo silih berganti mendatangi rumah Jokowi di kota Solo seperti Pratikno, Tito Karnavian, Bahlil, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Sri Mulyani, Budi Gunadi, Budi Ari, hingga Sakti Wahyu Trenggono. Nama terakhir Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bahkan terang-terangan menyatakan jika Jokowi masih berstatus sebagai bosnya. Menteri Kesehatan juga mengatakan hal yang sama. Pak Jokowi kan bos saya. Ini videonya. Bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Ya ini silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Mungkin niatnya hanya bercanda, tetapi canda yang berulang kali diucapkan dari orang yang berbeda. Jelas menimbulkan sejumlah tanya. Apa iya sebecanda itu dua orang menteri masih mengaku sebagai bos kepada seorang mantan presiden? Memang betul, menteri-menteri ini adalah anak buah Jokowi pada saat Jokowi masih berkuasa. Tetapi rasanya kurang etis menyatakan bos kepada seorang mantan presiden, padahal dirinya masih aktif menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden Prabowo pada saat ini. Kata bos lebih layak diucapkan oleh mantan menteri yang sudah tidak menjabat lagi untuk saat ini. Sowan atau silaturahmi kepada mantan kepala negara, saya rasa tidak perlu harus membuat dia seagung atau sehormat kepala negara yang sedang berkuasa saat ini. Karena begitu kepala negara sudah pensiun, statusnya kembali menjadi rakyat biasa, bukan orang yang memiliki anak buah sekelas menteri lagi. Bagi saya, menteri tidak mungkin berbicara sembarangan di depan publik, apalagi dalam suasana Lebaran. Diksi bos saya artinya bermakna sebagai pimpinan saya dan sekaligus menyatakan dengan tegas bahwa saya adalah anak buah dari bos atau pimpinan saya yang bernama Joko Widodo. Ini artinya baik Sakti Wahyu Trenggono atau Budi Gunadi ini terkonfirmasi masih menjadi anak buah dari Jokowi lewat pengakuannya sendiri. Karena status mereka sebagai menteri, maka muncul dugaan saya. Jangan-jangan Jokowi masih berstatus sebagai presiden yang berkantor dari Istana Kota Solo. Pengakuan spontan dari dua menteri kabinet Merah Putih ini juga sekaligus mengonfirmasi jika matahari kembar itu memang nyata adanya. Yang satu secara de jure masih berkantor di Jakarta, yang satu lagi secara de facto berkantor dari kota Solo. Apalagi kunjungan Sespimén Polri ke rumah Jokowi beberapa hari yang lalu. Ini jelas berpotensi besar menimbulkan tafsir yang liar. Bagaimana bisa sebuah lembaga kepolisian yang kepalanya di bawah garis komando presiden secara langsung datang dan meminta petuah kepada seorang mantan presiden ke kota Solo. Kunjungan para perwira Polri ini mendapat sorotan dari semua kalangan. Kok ada lembaga penegak hukum yang menghadap ke mantan presiden lalu dengan bangganya mempertontonkan pertemuan itu? Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Syahroni, dia juga ikut mengkritik keras kunjungan Sespimén ke rumah Jokowi. Mempertontonkan pertemuan di ruang publik menurutnya kurang pas karena Jokowi sudah berstatus sebagai seorang mantan presiden, bukan sebagai seorang presiden lagi. Apalagi mereka-mereka itu datang dengan pakaian seragam, artinya urusannya dan pertemuannya mereka bersifat resmi atau formal. Juga dalam logika kita, rasanya tidak mungkin mereka berkunjung ke rumah seorang mantan presiden tanpa arahan pimpinan. Apalagi status mereka masih sekolah untuk pendidikan lanjutan sebagai perwira menengah Polri, di mana mereka-mereka ini diproyeksikan akan menjadi perwira tinggi dalam beberapa tahun ke depan.
Kunjungan-kunjungan dan beberapa diksi yang dinilai kurang etis ini sedikit banyak memvalidasi analisa para pakar dan para politisi yang sudah berseliweran sejak Presiden Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 yang lalu. Andai Jokowi hanya dikunjungi sekali atau 2 kali saja, rasanya masih dalam batas yang wajar. Tetapi, kunjungan berulang kali ke rumah mantan seorang presiden jelas tidak bisa menahan masyarakat untuk tidak bertanya-tanya. Jangan-jangan matahari kembar itu memang benar adanya saat ini. Soal matahari kembar, SBY juga sudah berulang kali memberikan tanda dan peringatan lewat orasi ilmiah, tulisan-tulisannya, maupun pernyataannya secara terbuka. Baru-baru ini, SBY kembali mengingatkan soal matahari kembar dan betapa bahayanya jika sampai terjadi untuk stabilitas politik sebuah negara sebesar Republik Indonesia. Bagi saya, SBY tidak mungkin berulang kali mengingatkan soal matahari kembar jika dalam pengamatan dan insting politiknya tidak ada potensi yang mengarah ke sana. SBY memang tidak pernah mengatakan siapa sosok satu matahari lagi, tetapi semua orang tahu jika sosok tersebut adalah Joko Widodo dari Kota Solo. Sebagai seorang mantan presiden, SBY juga pernah membatasi ruang untuk tidak beraksi berlebihan di hadapan umum. SBY malah berdiri sebagai seorang bapak dan senior yang selalu memberi arahan kepada Jokowi. Bukan hanya sekedar memuja di depan seperti apa yang dilakukan oleh Jokowi kepada Presiden Prabowo saat ini. Dulu, mantan anak buah SBY juga ada yang menjabat sebagai menteri di era Jokowi. Sebut saja Menteri Agama Lukman Syaifuddin, Ibu Sri Mulyani, hingga Muhammad Lutfi. Tetapi mereka ini tidak pernah ada cerita Menteri Jokowi ex anak buah SBY berulang kali sowan ke Cikeas atau Pacitan misalnya. Bisa saja para menteri-menteri ini sowan setiap bulan ke rumah SBY, tetapi SBY memilih untuk memberikan batasan yang wajar agar tidak menjadi polemik politik yang pada akhirnya mengganggu stabilitas pemerintahan Jokowi di kala itu. Alarm yang diberikan oleh SBY kepada Presiden Prabowo ini semestinya cukup untuk melakukan sebuah tindakan sebagai seorang presiden yang memiliki hak prerogatif. Tindakan terbaik adalah melakukan reshuffle kabinet secepatnya karena tubuh kabinet butuh stabilitas politik yang kuat ke depannya. Kepala negara mana yang kuat melihat anak-anak buahnya terlalu rajin meminta petuah ke seorang mantan kepala negara? Prabowo juga seorang manusia yang harga diri dan martabatnya harus dipertaruhkan sebaik mungkin. Saya juga sebagai warga negara Indonesia tidak ingin ada sosok matahari kembar di Republik ini. Biar bagaimanapun, siapapun presiden terpilih harus kita dukung untuk memajukan negara ini dan terlepas dari urusan politik yang menguras energi yang banyak. Walau begitu, saya melihat Prabowo sepertinya mulai peka dengan situasi ini. Salah satunya dengan mengganti juru bicara kepresidenan dari Hasan Hasbi menjadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Bahkan Prasetyo Hadi menyatakan bahwa akan ada 2 juru bicara yang baru yang akan bertugas bersama dirinya. Pertama ada Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo. Perlahan tapi pasti, segala sesuatu harus dipersiapkan sebaik mungkin agar jangan sampai jatuh ke jurang nantinya. Juru bicara adalah wajah dan mulut seorang presiden. Jika wajah seorang presiden masih menggunakan wajah yang lama, itu artinya matahari kembar itu memang nyata adanya. Maka mengganti juru bicara jelas sebuah sinyal bahwa Prabowo sekaligus ingin menegaskan bahwa inilah wajah saya, bukan wajah Jokowi. Silaturahmi pada dasarnya baik. Itulah adat ketimuran kita yang patut untuk dilestarikan dan dibudayakan sebagai penghormatan kepada orang yang lebih dituakan. Tetapi sekali lagi, tidak boleh ada matahari kembar dalam negara ini. Satu matahari sudah cukup untuk menjadi sumber sinar semesta negara ini. Tetapi 2 matahari pasti akhirnya akan membakar negara ini sampai gosong. Post power syndrome
ini bisa menjadi efek dari kurang puasnya durasi kekuasaan, meski sudah berupaya diperpanjang 3 periode. Sebagai seorang mantan presiden, seharusnya Jokowi lebih mencoba berperan sebagai guru bangsa dibanding menjadi bos bagi para menteri-menteri, apalagi bekerja sama dengan ormas-ormas yang peranannya lebih meresahkan dibanding menyatukan negara ini. Hadirlah di kampus-kampus, sebagaimana Pak SBY dan Bu Mega sering memberikan orasi ilmiah di depan para mahasiswa dan para pelajar, bukan merasa seolah-olah masih menjadi presiden yang punya menteri-menteri yang bisa dikendalikan. Saya John Sitorus, Insight.